menuju ke Candi Gunung Sari. Ya. Itu kita baru start dari situ. Ya, ini Kita kita akan naik. Oke. Perjalanan kita dimulai di sini. Jalannya cukup susah ya. Setelah tadi ngelewatin jalan tangga-tanggaan, sekarang kita naik. Aduh, naik Kita udah mulai susah ya. susah nih, masih tinggi. Aduh. Candi Gunung Sari adalah candi bercorak Hindu yang berada di puncak bukit di Dusun Gunung Sari, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya, Cita Tasya dan teman saya, Francisca Magamita. Di sini kami sudah sampai di situs Candi Gunung Sari dengan narasumber kita yaitu Bapak Riko dan Mas Rangga. Sebelumnya izin bertanya, Untuk sejarah dari Candi Gunung Sari sendiri itu gimana ya Pak? Kayak kapan ditemukannya? Oh gitu ya. Jadi untuk Candi Gunung Sari ini awal muasal ditemukannya itu saat ada rencana pembangunan pemancar televisi ya dari PTI ya waktu itu yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang saya nggak paham itu. Nah kemudian saat dilakukan penggalian atau bangun jalan mereka menemukan sebuah batu ya, beberapa tumpukan batu candi yang mana akhirnya dilaporkan ke Dinas Kepurbakalaan. Nah saat dilakukan ditindaklanjuti, mereka akhirnya menemukan beberapa batu-batu yang lebih mirip ke situs sebuah candi. Nah setelah itu akhirnya mereka melakukan penggalian secara intensif dan ditemukanlah istilahnya itu batu Candi Gunung Sari ya, namanya batu Candi Gunung Sari di sini. Jadi awal muasalnya itu adalah saat penggalian yang dilakukan secara tidak sengaja gitu. Kurang lebih tahun berapa ya? Tahun 98 waktu itu dilakukan penggalian. Akhirnya ya dulu dikatakan rumor memang ada batu candi atau candi, tapi setelah tahun 98 akhirnya ditemukanlah secara real batu itu, tumpukan-tumpukan batu candi yang dinamakan batu Candi Gunung Sari. Kalau untuk budaya tariknya dari Gunung Sari itu apa? Oh, gitu ya, jadi Candi Gunung Sari ini kemudian setelah ditindaklanjuti atau dipugar oleh Dinas Kepurbakalaan akhirnya menjadi salah satu situs yang dilindungi. Nah dari situ akhirnya menjadi bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata juga ya, istilahnya wisata seperti Candi Borobudur, Candi Ngawen dan segala macam. Salah satunya itu adalah Candi Gunung Sari ini. Cuma untuk pengembangan secara lanjutnya itu memang belum secara signifikan itu tampak muncul gitu loh. Hanya baru sekitaran di lokasi candi dipagar, kemudian tamannya itu dirawat, dibersihkan. Terus kemudian dari Dinas Kepurbakalaan juga melakukan perawatan rutin ya, sebenarnya ada penjaganya sendiri yang untuk melakukan perawatan candi. Nah dari sini bisa menjadi salah satu tujuan untuk wisata istilahnya itu histori ya, wisata histori atau sejarah tentang candian atau apa gitu ya, tentang dan banyaknya candi-candi di sekitaran lokasi sini. Salah satunya yang bagus itu di Candi Gunung Sari ini adalah karena candi itu apa? Candi Gunung Tunggal ya, yang itu Candi Gunung Tunggal itu memang tidak banyak ya. Memang salah satu yang menurut kami itu agak istimewa gitu ya. Candi ini dibangun tahun berapa? Belum bisa dipastikan. Belum dipastikan ya. Karena dalam analisisnya arkeologi itu tidak sembarangan. Jadi ada metodenya namanya historiografi. Nah itu ya karena kalau data yang diambil dari sini, candi ini
itu memang ditemukan adanya arca mahakala. Yaitu kan kalau arca mahakala itu sendiri memang lebih ke mengarah ke Hinduisme. Ya, itu. Dan itu yang menarik adalah kalau di candi di Indonesia sendiri itu yang khusus untuk periode Medang. Medang itu yang 700 sampai abad ke sampai 912 itu sebelum berpindah ke Jawa Timur itu memiliki struktur yang unik. Misalnya di depannya candi induk yang Hindu itu harusnya ada 3 candi perwara. Nah itu ada 3 candi perwara, terus yang tengah itu harusnya ada arca nandinya. Nah ini sebetulnya ada arca nandinya, cuman itu entah kemana tidak tahu. Dulu pernah ditemukan memang. Terus memang itu yang ini itu juga dulu dari atas juga, itu juga memang suatu tanda bahwa candi ini dulunya memang Hinduisme. Dari umur candi Borobudur dengan candi ini kan ya ada yang bilang bahwa ini lebih tua dari candi Borobudur, tapi itu belum bisa dipastikan ya, harus dibuktikan secara ilmiah juga ya, secara merusak dari otentik. Nah, dari sini mamanya 100% bangunan, tinggal berapa persen gitu loh. Kalau mamanya tinggal 30%, terus dibikin 70% kan sudah nggak otentik. Dan bangunannya belum tentu sama loh, gitu loh, kan kita nggak tahu gimana. Akhirnya orang jadi ngarang kan gitu. Akhirnya biarkanlah dalam bentuk reruntuhan seperti ini, bahwa ini dulu di sini juga ada candi, fondasi candinya itu seperti ini. Itu membuktikan bahwa di sini itu ada tempat candi gitu. Lubang yang buat membuat engsel pintu sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu ya kan ada tonjolan toh, nanti biar bisa dipasang di sini, nanti engselnya jadinya ini biar bisa leluasa gitu loh. Kayak dimasukkan terus kayak apa ya, kayak dibuat tangkai di atasnya, atas dan bawah seperti itu. Namanya ukiran, ini namanya ukiran Kalakirtimuka. Ini Kalakirtimuka ini biasanya diletakkan di ambang pintu, di atas itu loh. Kalau ini kan pintu, biasanya di atasnya gini. Dan biasanya di sini ada sulur-suluran kayak dihiasi sama itu namanya makara. Makara itu hewan laut, sebenarnya hewan apa ya? Mitologis sebenarnya. Campuran antara gajah sama ikan. Yaitu. Ini. Karena ini biasanya ke abad ke-6 ke atas, 4 sampai 6. Sudah cukup. Sudah cukup, oke. Terima kasih ya, Sama-sama. Pak.